Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik. Dan saudara menyadari bahwa Tuhan memberkati kehidupan saudara dan menyediakan juga segala sesuatu yang saudara butuhkan. Namun jika saudara hari ini mengalami pergumulan, saudara, satu hal yang harus menguatkan hati saudara adalah bahwa Tuhan Yesus, Dia tidak pernah meninggalkan saudara. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Apakah saudara pernah merasakan hal yang seperti ini? Ketika kehidupan saudara begitu lancar, saudara merasa bahwa Tuhan itu begitu dekat dengan saudara. Namun, ketika situasi terjadi sebaliknya, ketika saudara mengalami pergumulan yang berat, saudara merasa Tuhan begitu jauh dari hidup saudara. Pernah mengalami seperti itu? Saudara, hal ini mungkin terjadi karena ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kita mengalami kesesakan yang begitu besar. Dan kita mempunyai satu keinginan yang kuat secepat-cepatnya keluar dari kesesakan itu. Namun, jalan keluarnya tidak kunjung tiba, sehingga kita merasa Tuhan begitu jauh. Mari kita membaca firman Tuhan dari Yohanes pasal 6, ayat 16 sampai 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu. Dan menyeberanglah ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air, mendekati perahu itu, maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa yang kita baca dari bagian firman Tuhan ini adalah peristiwa apa yang terjadi kepada murid-murid Tuhan sewaktu mereka berada di Danau Galilea. Saudara, mereka sudah mengalami satu mujizat besar di mana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 5 ketul roti dan 2 ikan. Dan sisanya 12 bakul. Sekarang mereka menyeberang dan mereka mengalami badai di dalam perjalanan mereka di Danau Galilea. Saudara, danau ini memang biasanya tenang, tetapi ada kalanya danau ini bergejolak. Saudara, apakah yang kita bisa dapatkan dari peristiwa ini yang Tuhan mau pesankan kepada kita? Yang pertama, saudara, peristiwa ini memberitahukan kepada kita bahwa badai hidup seringkali datang tidak diundang oleh kita. Dan ada kalanya, bukan pada saat di mana kita sedang siap. Saudara, firman Tuhan katakan demikian. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu, dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka, sedang laut bergelora karena angin kencang. Saudara, kita perhatikan dari apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kapankah perahu mereka diterjang oleh badai yang bergelora? Alkitab mengatakan ketika hari sudah gelap. Saudara, hari yang sudah gelap itu bukanlah hari yang cukup kondusif ketika perahu itu terkena badai. Karena sungguh-sungguh orang di perahu itu tidak bisa melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Yang kedua juga dikatakan Yesus
belum juga datang mendapatkan mereka. Saudara, ini situasi yang disebut sebagai situasi yang tidak siap. Saudara, kehidupan kita ada kalanya mirip-mirip seperti apa yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saudara, jangan lupa, murid-murid menyeberang, itu juga atas perintah Tuhan untuk menyeberang, sebagaimana dicatat di Injil Sinoptik. Saudara, demikian juga hidup kita. Saudara, hidup kita sebagai orang Kristen sepatutnya lah hidup kita mengikuti kehendak Tuhan. Tapi kenyataan seringkali memberitahukan kepada kita bahwa mengikuti kehendak Tuhan tidak selalu lancar. Ada kalanya ada badai yang kita hadapi. Dan badai itu datang bukan pada waktu yang kita anggap tepat. Mungkin kita seringkali berkata, saya belum siap menghadapi badai itu. Tapi badai itu tidak perlu diundang. Dia datang sendiri dalam hidup kita. Oleh karena itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini menjadi sebuah ingatan kepada kita. Saudara, kita harus selalu bersedia memperlengkapi diri sedemikian sehingga ketika badai itu datang, kita menjadi orang-orang yang siap dan cakap. Bukan berdasarkan kekuatan kita, tentunya di dalam iman kita, di dalam persandaran kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara, mari kita bertumbuh dalam Tuhan. Sehingga waktu itu badai datang, kita kedapatan memiliki iman yang kokoh di dalam Tuhan. Dan kita bisa melalui badai itu di dalam hikmat dan pertolongan Tuhan. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini memberikan kita satu keyakinan bahwa Tuhan Yesus mempunyai pelbagai cara untuk menolong kita pada waktunya. Alkitab mengatakan demikian. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka, tetapi ia berkata kepada mereka, "Aku ini jangan takut." Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Saudara, Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ini adalah peristiwa yang pertama kali terjadi. Ini adalah peristiwa yang tidak pernah terpikirkan oleh murid-murid Tuhan Yesus. Saya yakin termasuk kita, bukan? Karena tidak pernah ada orang berjalan di atas air. Apalagi dalam situasi air sedang bergelombang. Tetapi Tuhan Yesus, dia menghampiri perahu murid-murid dengan berjalan di atas air. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan ingin memberitahukan kepada kita hari ini, Tuhan mempunyai cara yang seringkali kita tidak terpikirkan. Tuhan mempunyai waktu yang seringkali kita tidak duga. Saudara, disinilah saudara-saudara, kita belajar mengenal Tuhan. Saudara, ketika kita belajar mengenal Tuhan dari firman Tuhan di sini, maka kita menjadi orang-orang yang teguh iman kita. Pada masa-masa yang sulit sekalipun, masa-masa yang sangat segelap sekalipun, karena kita mengenal Tuhan kita, maka kita berkata, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti menolong saya. Dia punya berbagai cara untuk menolong saya. Dan saya tahu dia punya waktu yang tepat untuk menolong saya. Saudara, melalui firman Tuhan ini, kita mulai mengenal Yesus. Siapakah dia? Dia melampaui segala sesuatu. Karena dia adalah Allah. Dia begitu peduli. Dia begitu tepat waktu ketika dibutuhkan. Oleh karena itu, saudara, ketika Yesus berjalan di atas air dan tiba di perahu itu,
maka perahu itu dengan selamat sampai ke pantai seberang sana. Oleh karena itu, saudara, marilah kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan Dia selalu ingin menyertai kita. Tapi pertanyaannya adalah, apakah kita rela dipimpin oleh Dia, percaya kepadanya, dan mempercayakan hidup kita kepada Dia? Ketika ombak dan gelombang datang menimbus hidup kita, percayalah, Tuhan Yesus yang sebagaimana dicatat dalam Injil, Dia Tuhan yang sama. Dia tahu apa yang Dia mau perbuat. Dan Dia mampu untuk berbuat sesuatu. Dan Dia melakukannya pada waktu yang tepat. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Melalui firman-Mu kami mengenal siapakah Tuhan Yesus. Melalui firman-Mu kami mengenal bagaimana Tuhan bekerja. Sehingga dengan demikian menguatkan iman kami. Pada saat kami menghadapi situasi-situasi pelik, saat-saat kami menghadapi situasi-situasi gelap, kami memiliki iman diterangi oleh firman Tuhan. Sehingga kami percaya, Tuhan, Engkau Tuhan yang peduli. Engkau Tuhan yang mampu. Engkau Tuhan yang tepat waktu. Oleh karena itu kami selalu boleh bersandar kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.